Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Itu pertemuan antara Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kita akan tanyakan agenda safari politik hari ini dengan pengamat politik Yunarto Wijaya. Selamat sore, Mas Toto. Selamat sore, Vera. Mas Toto, agenda safari politik yang tadi sudah dilakukan oleh PDIP dengan Gerindra, kalau melihat dan juga menakar potensi koalisi antara PDIP dan juga Gerindra, masih memungkinkankah walaupun kita ketahui bahwa sebelumnya Gerindra sudah melakukan deklarasi untuk berkoalisi dengan PKB? Ya, sebetulnya ini peristiwa politik biasa yang sudah terbaca ya, kronologi sebelumnya, prakondisi sebelumnya. Pertama ini bisa dilihat sebagai kelanjutan dari safari politik Mbak Puan Maharani ketika sebelumnya sudah datang misalnya ke Nasdem yang bahkan sering dikatakan tidak terlalu akur ya dengan PDI Perjuangan ketika berbicara dalam konteks barisan koalisi, dan di situ juga sangat cair terbuka hubungan antara Surya Paloh dengan Puan Maharani yang selama ini digosipkan tidak terlalu dalam kondisi yang baik, bahkan mereka berbicara dalam kapasitas om dan ponakan gitu kan. Dan ketika kemudian berlanjut kepada pertemuan dengan Pak Prabowo, ya artinya ini menunjukkan bahwa memang ada keseriusan dari Puan Maharani untuk kemudian memposisikan dirinya sebagai perwakilan dari Ibu Mega dalam menjalankan komunikasi politik menuju 2024. Tetapi apakah kemudian ini bisa diartikan langsung sebagai upaya untuk menuju bertemunya dua partai? Saya pikir masih sangat jauh. Kita tahu tadi ada bahasan sebelumnya sudah ada PKB yang bahkan sudah berani menyatakan terlebih dahulu tanda kutip pasti akan berkoalisi dengan Pak Prabowo, walaupun belum dideklarasikan dalam konteks berpasangan ya, baru yang disepakati adalah konteks Pak Prabowo menjadi calon presiden. Kenapa? Karena dua partai ini betul memiliki sejarah yang cukup baik. Ibu Mega dengan Pak Prabowo pernah berpasangan di 2009. Yang kedua, kita tahu memiliki garis ideologi yang bisa dikatakan mewakili kalangan nasionalis. Yang ketiga, kita tahu ada perjanjian batu tulis walaupun itu berlaku untuk pemilu 2014 dari rumor yang beredar. Tetapi ada satu hal yang menurut saya sulit untuk dalam waktu cepat diputuskan, tembok penghalang dalam konteks pendekatan kekuasaan, ketika kita tahu survei dari PDI Perjuangan termasuk suaranya di 2019 jauh lebih tinggi dibanding Gerindra. Artinya logikanya PDI Perjuangan lah seharusnya yang mendapatkan posisi menjadi capres. Sementara kita tahu juga PDI Perjuangan, kita tahu juga Pak Prabowo tidak mungkin kan menjadi sosok dari cawapres semata. Oke, Hal-hal artinya seperti ini yang hitung-hitungan menurut deal saya politiknya sulit masih secara agak taktis sulit untuk ya Mas Toto? dilakukan. Hitungan deal-deal Ya, politiknya masih sulit ya? ya kalau dalam konteks kita berbicara faktor pengikat ini kan ketika mereka sudah menentukan capres-cawapres dan memenuhi presidensial threshold, itu baru bisa dikatakan sah. Apalagi kalau kemudian sudah bergabung dengan atau mendaftarkan diri ke KPU. Logikanya kan masa sih partai pemenang pertama mau sekedar menjadi sosok cawapres atau wapres ketika misalnya sudah menang, padahal kita tahu dalam sistem presidensial wapres ini tanda kutip itu kan seperti ban serep. Di sisi Oke. lain tidak mungkin juga sosok Pak Prabowo dengan kapasitasnya elektabilitas tinggi dan sudah 2 kali menjadi seorang capres mau mendegradasikan dirinya hanya menjadi sosok cawapres. Hal itu sebenarnya menurut saya yang walaupun terlihat sangat teknis tetapi sangat prinsipil dalam membentukan sebuah koalisi untuk kepentingan pilpres. Mas Toto, kalau tadi disinggung dalam konferensi pers, Pak Prabowo menyatakan dan juga Mbak Puan sepakat begitu ya, bahwa mungkin saja terjadi, tidak ada yang tidak mungkin dalam politik ini, bahwa mereka akan bersanding dalam pencapresan nanti di 2024. Apakah memang harus PDIP yang mengalah menjadi cawapres, lalu kemudian mereka baru bisa berkoalisi? Ya, yang jelas saya belum pernah melihat ya sebuah sejarah misalnya koalisi terbangun dari sosok cawapres dengan capres yang capresnya ini elektabilitasnya lebih rendah misalnya. Agak sulit digunakan dalam logika pertarungan pilpres karena pasti kesepakatan dari partai berkoalisi menentukan nama capres cawapres itu ingin menang dan logikanya akan menjadi terbalik-balik ketika yang dimajukan adalah sosok Mbak Puan yang elektabilitasnya katakanlah lebih rendah jauh dibandingkan dengan Pak Prabowo karena kemungkinan kalahnya juga akan jauh
lebih besar. Jadi dalam konteks itu memang yang jadi pertanyaan kan adalah apakah kemudian PDI Perjuangan mau mengalah untuk kemudian menjadi sosok cawapres saja dengan didasarkan pada kekuatan elektabilitas dua sosok tersebut. Ini yang menurut saya jadi pertanyaan, dan kita tahu memang ada gejolak internal tanda kutip ya, ada dua nama yang tersebut dari kader PDI Perjuangan untuk bisa maju. Satu Ganjar Pranowo yang elektabilitasnya sebetulnya di atas Pak Prabowo, dan kemudian Mbak Puan Maharani yang elektabilitasnya jauh di bawah Pak Prabowo, tetapi Mbak Puan lebih sepertinya sampai hari ini masih memiliki dukungan yang lebih kuat, entah di kalangan anggota DPR atau dalam kapasitas sebagai terah Soekarno. Ini kan menjadi menarik ketika masuk dalam perdebatan mengenai keputusan internal dari PDI Perjuangan. Tetapi saya juga meyakini bahwa tidak mudah buat partai pemenang pertama dan elektabilitasnya jauh loh dibandingkan dengan Gerindra, sedemikian mudah saja untuk kemudian menempatkan calonnya hanya menjadi sosok nomor 2, karena biasanya efek ekor jas atau kotel efek yang akan didapatkan partai dalam pilpres itu tidak didapatkan kalau partai hanya menempatkan kadernya hanya menjadi sosok nomor 2. Efek kotel Mas efek itu Toto, biasanya didapatkan artinya ketika dengan yang adanya dimajukan adalah pertemuan capres. ini, ya, dengan adanya pertemuan ini tidak akan mengganggu kesolidan koalisi yang sudah dibangun Gerindra dengan PKB. Ya, terkecuali sudah ada sebuah keputusan hari ini dengan berbicara mengenai kepastian adanya koalisi seperti yang sudah dilakukan oleh PKB dengan Gerindra. Saya pikir di situ kemudian akan ada kesepakatan ulang ya mengenai apa yang sudah disepakati oleh PKB dengan Gerindra. Tapi kalau kita baca tadi kan sifatnya umum sekali, perkataan apapun mungkin terjadi, juga muncul dalam pertemuan SBY dengan Surya Paloh dengan Puan Maharani, Prabowo dengan Surya Paloh. Jadi belum ada sesuatu yang sifatnya mengkerucut. Ini kan masih sebatas pada spekulasi, dikaitkan dengan isu dulu bahwa Prabowo Puan akan bergabung, perjanjian batu tulis pernah ada, sejarah Ibu Mega dengan Prabowo pernah ada, masih sebatas itu. Jadi menurut saya masih jauh sekali dari apa yang kita sebut dengan mengkerucut kepada koalisi. Baik, masih sebatas penjajakan begitu ya. Kita tunggu nanti bagaimana konstelasi politik ke depannya. Masih sangat umum ya Mas Toto. Baik, kita tunggu bagaimana nanti konstelasi politik berikutnya. Iya, terutama nanti akan ada pertemuan lagi PDIP dengan Golkar berikutnya begitu ya. Terima kasih Mas Yunarto Wijaya sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Selamat sore. Dan pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV. Saya Vera Bahaswan pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.